Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nawe kadariya dewalokang wajanti. Balahawe napa sang santi dhanang. Diroja danang anumodamano. Tenewa sohoti sukhi paratati. Bapak Ibu, saudara-saudari, berbahagia bersama pada pagi hari ini kita dapat bertemu, berkumpul untuk bersama melakukan kewajiban kita sebagai umat Buddha. Melakukan puja bakti, memberikan penghormatan kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, belajar serta mempraktekkan Dhamma ajaran Sang Buddha. Belajar dan mempraktekkan Dhamma ajaran Sang Buddha yang akan memberi manfaat, buah kebahagiaan bagi kita, baik dalam hidup saat ini maupun dalam kehidupan yang akan datang. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, menyadari betapa besar manfaat belajar dan melaksanakan Dhamma, makanya kita harus selalu bersemangat untuk terus belajar, untuk terus melaksanakan Dhamma, hingga akhirnya kita bisa tertuntun menuju pada padamnya penderitaan. Bapak Ibu sekalian, tidak terasa saat ini para biku sudah berada di penghujung masa wasa. Masa wasa adalah masa musim hujan, di mana setiap masa wasa Sang Buddha sudah menetapkan aturan. Biku-biku harus tinggal di wihara, mendalami Dhamma dan Winaya. Dan itu dilakukan oleh para biku setiap tahun. Setiap tahun para biku menjalani masa wasa. Di masa wasa atau di masa musim hujan, kalaupun seandainya para biku bepergian, itu memiliki waktu yang terbatas. Winaya hanya mengizinkan kalau di masa wasa para biku pergi paling lama 7 malam. Sebelum 7 malam, kalau bisa sudah kembali. Karena kalau ngepas resikonya berat nanti. Ya, wasanya bisa gagal, takutnya terjadi sesuatu dalam perjalanan. Ya, apalagi sekarang ini kan kita lihat macet di mana-mana. Ya. Makanya kalau bisa sebelum waktu 7 malam sudah kembali lagi. Dan itu pun Bapak Ibu sekalian, pergi untuk suatu alasan yang jelas. Winaya memberikan rujukan, alasan yang jelas untuk pergi di masa wasa. Itu ada 4 hal. 1, kalau
ayah ibunya sakit, biku itu diizinkan untuk pergi, meninggalkan tempatnya berwasa, menjenguk, memotivasi, memberikan nasihat petunjuk dhamma kepada kedua orang tuanya yang sedang sakit, agar bisa menerima, memahami sifat kehidupan. Dan itu pun tidak boleh lebih dari 7 malam. Kalau seandainya ada biku sama nera di tempat lain yang mau lepas jubah, biku yang sedang wasa ini diizinkan untuk pergi, meninggalkan tempatnya berwasa, memberi motivasi, dorongan kepada biku sama nera yang akan lepas jubah itu untuk mengurungkan niatnya agar tetap menjalani kehidupan kesamanaan. Ya, kita harus saling mengingatkan satu sama lain, memberi motivasi, sama-sama berjuang melaksanakan hidup suci. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kalau ada bagian dari wihara yang mengalami kerusakan, kalau ada bagian dari kuti yang digunakan untuk tempatnya berwasa, ada yang mengalami kerusakan. Jadi biku itu diizinkan pergi untuk mencari donatur, upasaka-upasika yang ingin berdana memperbaiki kerusakan wihara ataupun kerusakan kuti yang menjadi tempat tinggal biku tersebut selama masa wasa. Dan itu pun tidak boleh lebih dari 7 malam. Lalu yang keempat, yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, adalah kalau ada umat, upasaka-upasika di kota lain yang ingin mempersembahkan dana kepada sangga, biku itu diizinkan untuk pergi menerima, untuk mengokohkan keyakinan umat tersebut. Ini pun tidak boleh lebih dari 7 malam. Jadi kalau di masa wasa, Bapak Ibu sekalian, pergi-pergi waktunya terbatas, tidak melebihi waktu 7 malam. Jadi kalau di musim panas, di musim dingin, itu perginya boleh lebih dari 7 malam. Ya, misalkan untuk satu keperluan, mengajar dhamma di tempat-tempat lain. Ya, seperti kalau kita di masa-masa SPD itu, wah, hampir 1 bulan ngedur. 2-3 malam, 2-3 malam pindah kota, 2-3 malam, 2-3 malam pindah kota. Jadi itu diizinkan. Kenapa? Karena secara winaya, bulan Mei, April itu musim panas. Jadi kita ngedur. Ya, tapi harus jaga badan juga ya. Tidak boleh ngedur-ngedur terus, nanti malah ambruk, repot. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian. Tahun ini masa wasa dimulai sejak 9 Juli dan akan berakhir 5 Oktober. Setelah masa wasa usai adalah masa katina, masa di mana Bapak Ibu sekalian sebagai umat Buddha yang memiliki bakti dan keyakinan dapat memberikan persembahan dana kepada sangga, kepada para biku yang baru saja usai menjalani masa wasa. Bapak Ibu sekalian, di dalam kitab suci Anguttara Nikaya kelompok 2 atau Dukkha Nipata Pali, pada bagian bab tentang dana atau dana waga, Sang Buddha memberikan uraian, penjelasan bahwa kekayaan itu ada 2 macam. Ada 2 jenis.
Bapak Ibu sebagai umat awam perumah tangga tentu memiliki kekayaan. Nah, di dalam Dhamma, Sang Buddha menjelaskan bahwa kekayaan itu ada dua macam. Apa saja? Yang pertama adalah kekayaan benda-benda materi. Yang kedua adalah kekayaan dhamma. Bapak Ibu sekalian, apakah yang dimaksud dengan kekayaan benda-benda materi? Kekayaan benda-benda materi, Bapak Ibu saudara sekalian, itu ada dua macam. Ada kekayaan benda-benda materi yang bergerak, ada kekayaan benda-benda materi yang tidak bergerak. Kekayaan benda-benda materi yang bergerak seperti apa? Ya tentu Bapak Ibu punya kendaraan yang setiap saat Bapak Ibu gunakan untuk bepergian. Ada yang punya mobil, ada yang punya motor, ada yang punya sepeda, ada yang punya jenis kendaraan yang lain. Ya, jenis kendaraan yang lain seperti apa? Yang bisa dimasukkan sebagai jenis kekayaan yang bergerak. Kalau zaman dulu, orang pergi-pergi kan kendaraannya belum ada mobil, belum ada motor, belum ada sepeda. Mereka menggunakan hewan sebagai kendaraan. Ya, seperti kuda, seperti sapi. Itu kan dulu termasuk juga kendaraan. Dan juga merupakan kekayaan benda materi yang bergerak. Ya, sampai sekarang kalau masyarakat di kampung-kampung masih memelihara seperti sapi, kerbau, di satu sisi digunakan untuk kendaraan, menarik gerobak, menarik barang, di sisi lain mereka juga menjadikan sapi kerbau ini sebagai bagian dari kekayaan benda materi yang bergerak. Lalu Bapak Ibu sekalian, kekayaan benda materi yang tidak bergerak itu seperti tanah, seperti kebun, seperti ladang, yang mungkin juga ada di antara Bapak Ibu sekalian yang memiliki kekayaan benda materi yang tidak bergerak ini. Inilah dua macam, dua jenis kekayaan. Jadi ada yang sifatnya bergerak, ada yang sifatnya tidak bergerak. Dua jenis kekayaan benda materi. Ada kekayaan dhamma yang juga hendaknya kita miliki sebagai umat Buddha. Jangan cuma memiliki kekayaan benda materi yang bergerak ataupun tidak bergerak. Karena kita yang belajar dhamma tentu paham sifat dari materi adalah sifat dari materi adalah tidak kekal. Makanya kita juga harus memiliki kekayaan dhamma ini. Kekayaan dhamma di sini diuraikan ada 7 macam, yaitu keyakinan, memiliki sadadhana, ya, dhana pakai hak, D-H-A-N-A, D-H-A-N-A itu artinya kekayaan. Kalau dana itu yang memberi, berdana. Tapi kalau D-H-A-N-A itu artinya adalah kekayaan. Sadadhana, ya, memiliki kekayaan berupa keyakinan. Kemudian sila dana, kekayaan berupa moral yang baik, perilaku yang baik. Lalu hiri otapa dana, kekayaan berupa
rasa malu untuk berbuat jahat, dan rasa takut akan akibat perbuatan jahat yang pasti kembali kepada kita yang melakukan. Ada juga bahu suta dana. Kekayaan berupa pengetahuan yang luas. Mau belajar, mau terus mencari pengetahuan. Ingat, belajar itu tidak mengenal usia. Ya, jadi jangan pernah merasa tua dalam belajar. Jangan pernah merasa tua dalam mencari pengetahuan. Ya, kemarin-kemarin waktu awal-awal masuk sekolah kan ada itu di Thailand atau di Cina itu umur 90 baru lulus S1. Ya, ini kan menjadi satu motivasi buat kita. Kan kita belum ada yang sampai 90. Jangan pernah merasa, Bante. Kadang-kadang umat itu ngomongnya suka begitu. Bante, ada kursus dasar agama budaya. Ada kursus Dharma Dutaya. Ada latihan belajar sutaya. Bante, saya mah udah ketuaan Bante. Males belajarnya. Jangan sampai kita berpikir demikian. Lebih-lebih yang kita pelajari itu Dhamma. Ya, kita harus memperbanyak terus pemahaman wawasan kita terhadap apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Karena kalau kita memiliki pemahaman Dhamma yang luas, juga disertai dengan penerapannya dalam keseharian, tentu manfaatnya bisa lebih banyak, lebih besar lagi. Kita bisa menggunakan Dhamma yang kita pelajari itu sebagai pedoman hidup kita, sebagai umat Buddha. Sehingga kita ketika menghadapi persoalan hidup, pemahaman Dhamma, pelaksanaan Dhamma yang kita jalani dalam keseharian akan mampu menguatkan kita, akan mampu membuat kita memahami sifat kehidupan. Jadi makanya di sini yang kelima adalah kekayaan. Dhamma berupa pengetahuan luas. Terus belajar dan selalu belajar. Mencari tambahan wawasan pengetahuan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat Dhamma. Yang keenam, Bapak Ibu sekalian, adalah caga dana. Kekayaan berupa kedermawanan. Kedermawanan. Selalu memberi. Dan selalu memberi. Jadi kedermawanan itu sudah menjadi bagian dari sifat, dari watak yang dimiliki. Makanya ketika dia mengetahui ada orang butuh bantuan, dia pasti akan memberikan bantuan tersebut. Karena dia memiliki caga dana. Kekayaan berupa kedermawanan. Dan yang terakhir, kekayaan yang ketujuh, Bapak Ibu sekalian, adalah panya dana. Kekayaan berupa kebijaksanaan. Ya, tentu ini tumbuh dari keyakinan, dari moralitas yang baik, ya, dari pemahaman Dhamma yang luas, juga dari kedermawanan. Inilah secara umum dua macam kekayaan. Kekayaan benda materi, kekayaan Dhamma. Berusahalah Bapak Ibu sekalian, kita sebagai umat Buddha untuk memiliki kedua macam kekayaan ini. Dan kedua macam kekayaan itu kita miliki secara seimbang. Ya, secara seimbang. Dengan pengertian dan pemahaman yang benar dari sifat materi. Bapak Ibu sekalian, masih dari kelompok Nikaya yang sama, yaitu Anguttara Nikaya kelompok 2. Pada bab tentang kemarahan, Kodakwaga disebutkan bahwa ada dua kualitas buruk
Yang mana dua kualitas buruk ini, bila mana kita miliki, itu bisa membawa kita pada kemunduran. Bisa membawa kita jatuh ke alam neraka. Setelah hancurnya jasmani, setelah kematian kita bisa lahir kembali di alam sengsara. Bila mana kita memiliki dua kualitas buruk ini. Apa saja dua kualitas buruk itu? Dua kualitas buruk itu, Bapak Ibu sekalian, adalah kemarahan dan permusuhan. Suka merendahkan orang lain dan kurang ajar. Kemudian iri hati dan kikir, isak dan macaria, curang dan licik, tanpa malu dan tanpa takut. Bapak Ibu sekalian, dari dua kualitas buruk ini, ingat, ada isak dan macaria, kekikiran dan iri hati. Itu bahaya. Itu bahaya. Bisa membawa kita pada kemunduran. Bisa membawa kita jatuh ke alam apaya. Di dalam suta yang lain juga dijelaskan betapa isak dan macaria, keirihatian dan kekikiran ini merupakan bahaya. Di dalam Sakapanha Sutta, sebuah sutta yang ada pada kitab suci Tiga Nikaya. Sutta ini isinya adalah percakapan antara Dewa Saka, Raja para Dewa, dengan Sang Buddha Gotama. Saat itu, Sang Buddha ada di Rajagaha, di Goa Indasala. Dewa Saka mendatangi beliau untuk bertanya dhamma. Ya, makanya dalam terjemahan bahasa Indonesia, Sakapanha Sutta itu diterjemahkan dengan istilah dewa berkonsultasi dengan Sang Buddha. Sakapanha Sutta. Atau secara umum sering juga diterjemahkan khotbah tentang pertanyaan Dewa Saka. Ingat, Sang Buddha memiliki 9 sifat istimewa. Salah satu dari 9 sifat istimewa itu adalah Sata Dewa Manusanang, guru para dewa dan manusia. Makanya tidak jarang dewa-dewa datang untuk mengunjungi beliau, bertanya dhamma. Dan kalau kita melihat waktu, ya, dari petang sampai ke pagi, dalam keseharian hidup Sang Buddha, 12 jam itu, dari petang sampai ke pagi di hari esok, itu kan dibagi menjadi 3 bagian. Tatamayama, Dutiyayama, dan Tattiyayama. Masing-masing berlangsung selama 4 jam. 4 jam pertama dari jam 18 sampai jam 22. Ya, selama 4 jam pertama, waktu itu digunakan untuk Sang Buddha melayani, memberikan bimbingan dhamma kepada manusia. Jadi biku, bikuni, upasaka, upasika, samanera, samaneri yang ada pada saat itu, inilah waktu di mana Sang Buddha membabarkan dhamma kepada mereka. Di mana kesempatan kepada mereka untuk konsultasi dhamma kepada Sang Buddha. Lalu di waktu jaga kedua, mulai dari 22 sampai 02 subuh, itu adalah waktu di mana bagi para dewa untuk mendapatkan bimbingan dhamma dari Sang Buddha. Dan di waktu jaga terakhir, waktu jaga ketiga, 02 sampai 06, Sang Buddha mengistirahatkan tubuh fisiknya 1 atau 2 jam. Setelah itu beliau
meditasi memindai semesta, maha karuna bawana, melihat siapa yang pada hari itu punya potensi untuk mencapai kesucian. Lalu beliau melakukan aktivitas pribadi. Ya, di suta-suta sering disebut melakukan panggilan alam. Ya, mandi, buang air dan sebagainya. Setelah itu beliau bersiap untuk pindah patah mengarah kepada orang yang dilihat punya potensi mencapai kesucian. Nah, jadi di sini Sang Buddha punya waktu, Bapak Ibu sekalian, untuk membabarkan dhamma kepada para dewa. Dalam hal ini merujuk kepada Sakapana Sutta, dewa yang datang adalah Saka Dewa Raja. Ya, kalau di kelenteng-kelenteng Saka Dewa Raja itu Hian Tian Siang Te. Ya, Raja Langit. Nah, Raja Langit. Ya, dia datang kepada Sang Buddha. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Dewa Saka. Saya mengutip hanya satu saja karena ini berhubungan dengan materi yang disampaikan. Bante, belenggu apakah yang meskipun dewa manusia, asura, naga, gandapa, dan sejenisnya, yang mana mereka menginginkan hidup tanpa kebencian, tanpa menyakiti, tanpa permusuhan, tanpa fitnah, hidup dalam kedamaian, tapi mereka masih hidup dalam kebencian, menyakiti satu sama lain, bermusuhan, dan sangat jauh dari kedamaian. Ini pertanyaan Dewa Saka kepada Sang Buddha. Ya kan Bapak Ibu sekalian, kita pasti ingin hidup damai toh. Tidak ada di antara kita yang hidup ingin dalam kebencian. Kita semua pasti ingin hidup damai. Tapi meskipun kita menginginkan hidup yang damai, kita masih jauh dari kehidupan yang damai. Apakah yang menjadi penyebab? Sang Buddha memberikan jawaban, Raja Dewa adalah belenggu iri hati dan ketamakan atau kekikiran yang membelenggu sehingga walaupun mereka ingin hidup damai tanpa kebencian, tanpa menyakiti, tanpa permusuhan, tanpa fitnah, tapi mereka masih hidup dalam kebencian, menyakiti satu sama lain, bermusuhan dan jauh dari kedamaian. Sekali lagi, bahaya Isa dan Macarya. Karena kikir, karena iri hati, itu yang membuat meskipun kita ingin hidup damai, kita jauh dari kedamaian. Meskipun para dewa dan makhluk lainnya ingin hidup damai, tapi jauh dari kedamaian. Karena masih ada iri hati, masih ada kekikiran. Ya, jadi ini sudah dua bahaya dari sifat iri dan kikir. Kalau tadi kan membawa kemunduran, membawa jatuh ke alam apahya. Ternyata sifat serakah, sifat kikir, sifat tamak, sifat iri hati juga membuat hidup jauh dari kedamaian. Di dalam Dhammapada juga Bapak Ibu sekalian disebutkan bahwa kekikiran adalah noda bagi seorang dermawan. Macerang dadatok malang. Kikir itu noda. Kalau kita ada noda, apa yang perlu kita lakukan? Tentu kita harus membersihkan noda tersebut. Ya, kan kalau Bapak Ibu menyimak di tayangan iklan televisi, ya, bajunya ditumpahin saus, bajunya ditumpahin kecap, bajunya ditempelin lumpur. Kan nodanya harus dihilangkan toh. Kotorannya harus dihilangkan. Ya, kalau bersihkan noda saus, kecap, lumpur, pakai apa? Nah, ada sales rinso di sini. Pakai deterjen. Rinso itu kan merek dagang. Ya, pakai deterjen. Pakai sabun cuci baju. Jadi jangan sebutin merek dagang, nanti promosi. Ya, jadi nah demikian pula ketika kita punya noda batin. Ya kan kikir serakah itu kan noda batin, iri hati itu noda batin.
Maka kita pun harus berjuang untuk membersihkannya. Dengan apa kita membersihkan? Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menjawab dengan apa kita membersihkan, sekarang kita lihat dulu. Di dalam Anguttara Nikaya kelompok 5, Pancaka Nipata Pali, ya, kelompok 5 itu Pancaka Nipata Pali. Ya, jadi, sebagaimana yang lalu sudah sering saya sampaikan, Anguttara Nikaya itu kumpulan khotbah Sang Buddha yang berisi poin-poin dhamma. Ada 11 kelompok semuanya. Ya, setiap kelompok memuat suta-suta sesuai dengan kelompoknya. Ya, memuat suta-suta yang berisi poin-poin dhamma sesuai dengan kelompoknya. Jadi kalau kelompok 1, poin dhammanya cuma 1. Kelompok 2, poin dhammanya 2. Kelompok 3, poin dhammanya 3. Semuanya ada 11 kelompok. Nah, sekarang di bagian berikutnya diambil Anguttara Nikaya Pancaka Nipata Pali. Anguttara Nikaya kelompok 5. Maccarini Sutta. Dalam sutta ini dijelaskan kekikiran itu ada 5 macam. Ada 5 jenis. Yang pertama adalah awasa macarya, kekikiran tanah. Dalam diri kita bisa muncul keiri hatian atau sifat kikir untuk mempertahankan tanah atau wilayah kita sendiri. Untuk diri kita ataupun untuk kelompok kita. Untuk sekte kita. Tidak boleh didiami orang lain atau orang-orang yang tidak sepaham. Ini adalah kekikiran tanah, awasa macarya. Jenis kekikiran yang pertama. Kekikiran yang kedua, Bapak Ibu sekalian, adalah kekikiran keluarga. Kula macarya. Keinginan keiri hatian atau kekikiran untuk mempertahankan kejayaan keluarganya sendiri. Tidak ingin ada keluarga lain yang menyaingi. Nah, kadang-kadang saing-saingan kan terjadi di antara satu keluarga dengan keluarga lain. Ya. Satu keluarga dengan keluarga lain. Saing-saingan terjadi. Nah, itu disebut kula macarya, kekikiran keluarga. Kalau bagi biku, kula macarya ini bisa diwujudkan dengan keinginan memonopoli donasi dari donatur. Ya, tidak ingin donatur itu membantu biku lain. Tanah sama saya saja, nggak usah ke bantai-bantai yang lain. Nah, ini termasuk bagi biku kula macarya. Ya, padahal di dalam sutta yang lain yang bisa kita temukan di Majjhima Nikaya, Sang Buddha sudah dengan jelas. Bila seorang biku berharap umat-umat memberikan 4 kebutuhan pokok, memberikan dana-dana kepadanya, maka biku itu hendaknya menjaga silanya dengan baik. Ya, jadi inilah yang harus dipahami juga bagi biku. Untuk tidak timbul keiri hatian ketika melihat biku lain menerima persembahan dana. Ya, ini jenis kedua dari macarya atau kekikiran. Yang ketiga adalah kekikiran keuntungan. Laba macarya. Keinginan jahat untuk menimbun kekayaan bagi dirinya sendiri, tidak ingin membaginya dengan yang lain. Ya, jadi banyak kan ditimbun, gak peduli dengan yang lain. Tidak mau berbagi dengan yang lain. Kikir akan keuntungan. Jenis keempat dari macarya, Bapak Ibu sekalian, adalah wana macarya. Kekikiran akan kemasyuran atau keelokan. Ya, seseorang yang memiliki kekikiran jenis keempat ini, dia tidak ingin ada orang lain yang lebih elok dari dirinya.
Kalau dia seorang wanita, dia tidak ingin ada wanita lain yang lebih cantik dari dirinya. Kalau dia seorang pria, dia tidak ingin ada pria lain yang lebih ganteng dari dirinya. Ya makanya kan kadang-kadang karena sifat manusia itu punya kikir dalam hal keelokan, kecantikan atau kegantengan, ya. Makanya produk kosmetiknya laku terus ya. Ya, dulu kan nggak ada tuh, nggak pernah berpikir ya krim anti penuaan kan nggak ada dulu ya. Alamiah saja dulu. Ya paling dipoles-poles juga pakai daun cacar dulu mah. Biar ngilangin jerawat. Kalau sekarang kan, wih macem-macem produknya. Ya itu kan menandakan kebutuhan ada. Makanya produksinya jalan terus. Kenapa? Itu muncul dari sifat kikir kita akan keelokan, akan ketampanan. Nah Bapak Ibu sekalian, wana macaria juga bisa berupa popularitas, kemasyhuran. Tidak ada yang ingin seseorang yang memiliki kekikiran akan kemasyhuran, dia tidak ingin ada orang lain itu lebih terkenal, lebih termasyhur dari dirinya. Makanya kadang-kadang kan ya bikin sesuatu yang sifatnya menjatuhkan. Ya, bikin kata-kata, kalimat yang tidak enak, menyerang, yang tidak disenangi. Ya kalau dalam bahasa sekarang, hoak. Ya, hoak. Nah, itu. Kan banyak tuh ya. Untuk apa tujuannya? Tidak ingin yang lain lebih populer, tidak ingin yang lain lebih termasyhur dari dirinya. Upaya jahat, kikir akan kemasyhuran. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian adalah kikir akan pengetahuan. Ya, tidak mau berbagi ilmu, tidak mau berbagi pengetahuan, tidak mau berbagi keterampilan dengan yang lain. Ya, dengan yang lain. Jadi, kalaupun seandainya ada orang yang bertanya, orang yang kikir akan pengetahuan, ya dia tidak akan memberikan jawaban banyak. Sudah dijawab ala kadarnya saja. Ya, misalkan contoh ibu-ibu punya resep masakan. Bikin kue, ditanya, ya, ini sudah diproduksi, laku, laris. Nah, kadang-kadang ditanya, bumbunya apa sih? Bisa enak kayak begini? Ya bumbunya seperti biasalah, tepung, gula, telur, mentega, apalagi, ya udah gitu aja. Kan kikir akan pengetahuan, kikir akan keterampilan. Ya sebenarnya kan tidak bisa begitu toh. Kalaupun seandainya kita memberitahu, ya memberitahu semuanya pun belum tentu dia bisa menghasilkan hasil yang sesuai seperti tes yang kita hasilkan, ya kan? Selera orang kan beda-beda toh. Ya kan? Ketekunan orang juga beda-beda toh. Tangan orang juga beda-beda kan? Ya. Sering kan kalau mereka yang mahir punya pengetahuan tentang tanam menanam pohon. Sedikit saja dipotes langsung tumbuh, bisa tumbuh. Makanya orang mengatakan tangannya dingin. Saya nanam pohon, diginiin, digituin, nggak jadi-jadi, tangan saya panas. Kan ada yang begitu ya. Ya jadi kita janganlah pelit dengan pengetahuan, janganlah pikir dengan pengetahuan. Kalau ada orang bertanya, kita harus pandang kesempatan untuk berbagi. Jangan merasa, nanti dia nyaingin saya, nanti dia nyaingin saya. Jangan berpikir begitu. Karma masing-masing. Ya toh? Timbunan karma dia dengan timbunan karma kita sama nggak? Beda. Makanya ini harus kita pahami. Harus mau berbagi. Bapak Ibu sekalian, inilah 5 macam kekikiran. Di dalam sutta ini Sang Buddha menyebutkan juga. Tidak mungkin, oh para biku, bagi orang yang punya 5 macam kekikiran ini, dia bisa mengalami perkembangan kemajuan batin. Mencapai jana 1, 2, 3, 4. Mencapai tingkat kesucian, Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahat. Jadi orang pelit itu nggak ada yang jadi suci.
Ya, makanya jangan pelit. Ya, nggak ada orang pelit itu jadi orang suci. Ya, ya jadi jangankan menjadi orang suci. Orang pelit itu tidak mungkin juga mencapai jana kemajuan batin dalam meditasinya. Ini ada di dalam Macarini Sutta yang bisa kita temukan pada kitab suci Anguttara Nikaya. Nah, Bapak Ibu sekalian, melihat bahaya begitu banyak dari kekikiran, melihat begitu banyak kerugian dari kekikiran, kesusahan dan celaka, bahkan bisa membawa kita jatuh ke alam apaya, ya, maka kita harus membuang kekikiran ini. Bagaimana caranya? Di dalam Dhammapada Sang Buddha menyatakan, Jine kadari yang danena, Jine kadari yang danena, kalahkan, buang kekikiran, singkirkan kekikiran dengan berdana. Bapak Ibu sekalian, di dalam Anguttara Nikaya kelompok 2, kembali lagi kepada Anguttara Nikaya kelompok 2, Dana Waga. Dana itu ada dua macam. Ada yang bersifat dana materi, ada yang bersifat dana non-materi. Dana yang bersifat materi adalah persembahan-persembahan yang kita berikan berupa barang. Bapak Ibu memberi pakaian atau jubah. Bapak Ibu memberi makanan, minuman. Bapak Ibu memberi tempat tinggal, obat-obatan, sarana kendaraan, ya buku-buku, kaset-kaset. Itu sifatnya dana materi. Mungkin juga ada orang yang datang kepada kita dengan membawa persoalan, membawa masalah. Dia curhat kepada kita. Nah, itu kesempatan bagi kita untuk berdana secara non-materi. Berupa apa? Nasihat, petunjuk, petuah, solusi, motivasi. Agar dia yang sedang dapat masalah itu mendapatkan hal-hal yang bermanfaat, petunjuk-petunjuk, nasihat, masukan yang berguna bagi dirinya agar dia bisa mendapatkan solusi, menyelesaikan persoalan yang saat itu dia hadapi. Nah, jadi kita bisa berdana dalam dua hal, dana materi, dana non-materi. Bapak Ibu sekalian, di Anguttara Nikaya kelompok 4, Gihi Samici Sutta, Sang Buddha menyampaikan kepada Upasaka Anathapindika. Kita tentu tahu siapa Upasaka Anathapindika. Dia adalah seorang hartawan yang sangat kaya di zaman Sang Buddha. Dan seorang hartawan yang sangat dermawan. Kan tadi sudah baca Manggala Sutta. Nah, latar belakang tempat di mana Manggala Sutta disampaikan, itu kan di Jetawana. Di Anathapindika Arama. Wihara yang dibeli oleh Anathapindika dari tangan Pangeran Jeta. Anathapindika membeli tanah dengan cara menutupi hamparan tanah Pangeran Jeta itu dengan koin emas. Kemudian dia membangun. Lalu meresmikan. Nah, koin emas untuk beli tanah, koin emas untuk membangun, koin emas untuk peresmian, semuanya jumlahnya sama. Ya, 18 juta keping. 18 juta keping uang emas pada masa itu. Jadi dia sangat dermawan. Ya, makanya bisa dikatakan tidak percuma Anathapindika melakukan itu. Karena selama 19 wasa Sang Buddha tinggal di Jetawana, Anathapindika Arama. Makanya kalau kita baca sutta banyak khotbah disampaikan di sana. Nah, Bapak Ibu sekalian, saat itu Anathapindika datang kepada Sang Buddha. Sang Buddha menyampaikan,
Perumah tangga seorang siswa mulia memiliki 4 kualitas. Yang mana seorang siswa mulia yang memiliki 4 kualitas ini, dia mempraktekkan jalan benar bagi umat awam. Jalan yang menuju kemasyhuran dan mengarah ke surga. Apakah 4 itu? Di sini seorang perumah tangga melayani para biku dengan persembahan jubah. Melayani para biku dengan persembahan makanan minuman. Melayani para biku dengan persembahan tempat tinggal. Melayani para biku dengan persembahan obat-obatan. Bila mana seorang umat awam melakukan hal-hal seperti ini, maka ia dikatakan sebagai siswa mulia yang memiliki 4 kualitas yang mempraktekkan jalan benar sebagai umat awam. Jalan yang akan menuntunnya pada kemasyhuran. Jalan yang akan menuntunnya menuju alam bahagia. Ya, karena itu Bapak Ibu sekalian, gunakanlah kesempatan yang baik. Menyongsong datangnya masa katina dengan memberikan persembahan dana kepada sangga. Ketika Bapak Ibu melakukan praktek berdana, maka apa yang Bapak Ibu lakukan itu adalah praktek jalan yang benar sebagai umat awam perumah tangga. Sebagai upasaka, sebagai upasika. Selamat melatih diri di dalam berbuat kebajikan. Di dalam Dhammapada Sang Buddha menyatakan, nakwe kadari yang dewa lokang wajanti, balahawe na pasang santi danang, dirocak danang anumo damanu, denewa sohoti suki parata. Sesungguhnya orang kikir, orang pelit, tidak dapat pergi ke alam dewa. Orang bodoh tidak memuji kemurahan hati. Tapi ia yang bijak senang dalam memberi, dan karenanya ia bergembira di alam berikutnya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.